Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas tentang bab pertama pada mata pelajaran matematika di kelas 9, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Baiklah, jadi akan ada dua subbab besar yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama adalah tentang bilangan berpangkat dulu. Bilangan berpangkat. Kalian ingat lagi pengertian dari bilangan berpangkat yang dulu pernah diajarkan saat masih di sekolah dasar atau bahkan di kelas 7 dan kelas 8, bahwa pengertian dari bilangan berpangkat, langsung saya berikan contohnya. Misalkan 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. Jika 2 pangkat 2 hasilnya adalah 2 kali 2. Ini merupakan konsep atau pengertian dari bilangan yang berpangkat. Jika 2 pangkat 3 hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2. 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali, tergantung dari pangkatnya, jumlah pengaliannya. Sedangkan misalkan di sini ditulis 2 pangkat n, di mana n itu adalah bilangan bulat, maka 2-nya itu dikalikan dengan 2 atau dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n kali, di mana n-nya tadi adalah bilangan bulat, yang mengartikan bahwa pangkat itu menunjukkan berapa kali bilangan pokoknya itu dikalikan. Kalau pangkatnya 4, ya dikalikan dirinya sendiri sebanyak 4. Kalau 2-nya pangkat 10, maka 2 itu dikalikan sendiri dengan 2 sebanyak 10 kali. Sehingga pangkat itu menunjukkan jumlahnya, berapa kali angka itu akan dikalikan. Nah, pada bab ini kalian nanti akan mendapatkan penjelasan juga tentang tidak hanya berapa kali pangkat itu angka itu dikalikan dengan sesuai jumlah pangkatnya ya, karena di sini kita akan mempelajari lebih lanjut bahwa ternyata ada pangkat yang 0, bahkan ada juga pangkat yang negatif, karena contoh-contoh di atas masih yang positif. Hal itu didasarkan pada garis bilangan bulat. Jadi kita akan membahas bilangan berpangkat, bilangan bulat. Sedangkan pada garis bilangan bulat ini, pada garis bilangan bulat ya, ada 3 pembagian besar. Yang pertama adalah garis bilangan bulat yang mengarah ke kanan, yaitu bilangan bulat positif. Kemudian bilangan bulat negatif dan bilangan 0 itu sendiri. Jadi ada 3 macam pangkat yang nantinya kita pelajari, yaitu pangkat atau bilangan yang berpangkat, berpangkat apa? Berpangkat ini yang pertama, bilangan bulat positif. Ini seperti contoh yang sudah disebutkan di atas tadi. Jadi ini adalah bentuk dari bilangan, yaitu 2
yang berpangkat bilangan bulat positif mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai n, di mana n adalah bilangan bulat positif. Ini nomor satunya. Sekarang yang nomor 2 yaitu bilangan berpangkat sebuah bilangan yang berpangkat bilangan bulat juga, tapi bilangan bulatnya bukan positif. Jadi bukan pangkat 2, 3, 4, 5, tapi berpangkat 0. Bilangan bulat 0. Saya ambil contoh, tetap angkanya misalkan 2 pangkat 0, itu hasilnya menurut definisi adalah 1. Kemudian kalau 3 pangkat 0 bagaimana? 1 juga. 10 pangkat 0 bagaimana? Tetap sama, 1. Lah kalau 2130 pangkat 0 bagaimana? Sama, tetap 1. Jadi kesimpulannya secara definisi bahwa semua angka atau semua bilangan, misalkan di sini saya tulis A, bilangan apapun itu, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ini perlu dicatat, disimak dan diingat baik-baik. Jadi tidak perlu menghitung apabila ada bilangan yang pangkat 0, langsung saja dijawab hasilnya 1. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, bilangan yang berpangkat bilangan bulat juga, namun bilangan bulat yang ketiga atau pembagian yang ketiga. Tadi yang pertama bilangan bulat positif, bilangan 0. Nah sekarang ganti bilangan yang berpangkat bilangan bulat negatif. Jadi ada 3 pembagian berdasarkan yang saya lingkari ini, 1, 2, 3. Bilangan bulat negatif ini begini cara menghitungnya. Kalau 2 pangkat negatif 1, di mana pengertian bilangan berpangkat tadi adalah 2 dikalikan sebanyak 1 kali, maka kalau negatif bagaimana? Apakah kemudian 2 dikalikan sebanyak negatif 1 kali? Padahal pangkat itu menunjukkan jumlah berapa kali bilangan itu ditulis, begitu. Maka di sini kita pakai aturan bahwa jika 2 pangkat negatif 1, jawabannya adalah kita positifkan dulu. Jadi ini pangkatnya harus dipositifkan dulu. Kita harus mempositifkan pangkat dengan cara naik ya tulisannya, dengan cara menjadikannya penyebut. Jadi pangkat satunya menjadi positif ketika dia sudah menjadi penyebut. Jawabannya adalah 1/2. Contoh lainnya misalkan 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1/3 pangkat 1. Satu pembilang itu dari mana? Apakah dari pangkat 1? Satu pembilang ini bukan dari pangkat 1. Namun untuk membuat 3 pangkat min 1 menjadi bentuk pecahan. Jadi misalkan begini contoh lainnya, 3 pangkat negatif 2 hasilnya tetap sama, yaitu 1/3 pangkat 2. Yang artinya apabila sebuah angka yang berpangkat negatif itu berubah dari awalnya penyebut menjadi pembilang atau pembilang menjadi penyebut, maka pangkatnya juga berubah. Jadi 1 yang dilingkari merah ini adalah hasil dari di sini, misalkan di sini ada 1 begitu. Sedangkan 1 kalau pangkat berapapun kan tidak berubah. Misalkan contoh lagi, saya ambil angka yang lebih banyak. Saya pakai 5 pangkat negatif 2 dibagi dengan 7 pangkat negatif 3.
Nah, ini kan belum bisa dihitung semuanya sampai pangkatnya menjadi positif. Maka yang kita lakukan adalah 5 yang awalnya merupakan pembilang, ini jadi pembilang kan awalnya, namanya kalau di atas kita ubah menjadi atau kita geser dia menjadi penyebut sehingga pangkatnya menjadi positif. Begitu juga dengan 7 pangkat negatif 3 yang sebelumnya disebut sebagai penyebut, maka kita geser tempatnya menjadi pembilang sehingga dia menjadi 7 pangkat 3. Nah, setelah ini baru bisa dihitung bahwa 7 pangkat 3 adalah 7 dikali 7 sebanyak 3 kali ya, betul ya. Sedangkan 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5 sebanyak 2 kali. Kembali ke pengertian bilangan berpangkat yang bilangan bulat positif. Jadi setelah ini bisa dihitung sama dengan berapa, silakan ditentukan sendiri, silakan dihitung sendiri ya. Dari sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa di komen atau di nomor yang sudah saya cantumkan di kontak yang ada di deskripsi. Demikian untuk kali ini, nanti akan kita bahas atau kita sambung di video berikutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.